Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Putrikania, jurusan Psikologi dengan NIM 200112777. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-15 dengan judul yaitu Teori Presentasi yang Baik dan Benar untuk memenuhi tugas akhir semester Bahasa Indonesia. Bagaimana sih presentasi ilmiah yang baik dan benar? Poin pertama yaitu percaya diri. Kepercayaan diri adalah hal terpenting yang harus dimiliki pada seseorang saat dia ingin presentasi. Dalam beberapa kasus, banyak sekali terjadi kegagalan saat seseorang ingin mempresentasikan proyek besarnya kepada peserta-peserta ilmiah, tetapi ia gagal dikarenakan tidak adanya kepercayaan diri di dalam dirinya. Dalam setiap kesempatan, kepercayaan diri harus dilatih sedini mungkin. Pada saat dahulu, pada saat TK, SMP, SMA, kita pasti sering sekali disuruh untuk bisa berbicara di depan umum dan menjelaskan sesuatu atau menceritakan sesuatu di depan umum. Itulah sebabnya mengapa kita harus memiliki kepercayaan diri, karena kita akan membutuhkan kepercayaan diri untuk menceritakan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu di depan umum. Untuk itu, kepada siapapun yang hendak presentasi, diharapkan untuk percaya diri agar bisa tampil di depan para peserta ilmiah. Kepercayaan diri memanglah tidak mudah, apalagi bagi orang yang tidak pernah tampil di depan umum dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk tampil di depan umum. Tetapi hal tersebut bisa dilatih. Bagaimana cara melatih hal tersebut? Kita dapat berlatih dengan berbicara di depan kaca. Kita bisa berbicara di depan kaca untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Hal tersebut kalau diulang-ulang, kita akan memiliki kepercayaan diri yang meningkat dengan melakukan hal tersebut. Anggap saja pada saat kita ingin presentasi, kita jelaskan apa saja yang ingin kita presentasikan di depan kaca, dan hal tersebut dilatih dan diulang terus-menerus. Hal tersebut akan membuat kita terbiasa dan membuat kita menjadi lancar dalam presentasi. Hal ini juga bisa membuat kita mengetahui kelebihan dan kelemahan kita pada saat presentasi, sehingga hal tersebut bisa menjadi koreksi bagi kita tentang kelebihan dan kelemahan kita pada saat presentasi, sehingga kita bisa mempresentasikan hal tersebut dengan lebih baik. 2. Cara presentasi yang baik dan benar dengan pembukaan berisi tujuan. Ketika kita hendak presentasi, hal penting yang harus kita lakukan pertama yaitu menyampaikan tujuan awal mengapa kita berdiri di depan para peserta ilmiah. Kenapa sih hal tersebut penting? Hal tersebut penting karena para peserta ilmiah harus tahu mengapa kita berdiri di depan sana. Apa sih topik yang kita sampaikan dan mengapa kita berdiri di depan mereka. Jadi, para peserta ilmiah pun akan tertarik dan mendengarkan kita dari awal pembukaan sampai akhir penutup, apabila kita menyampaikan tujuan kita dengan jelas. Namun perlu dicatat, membuka presentasi dengan baik dan benar merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Disinilah momen penting. Kita harus menarik perhatian peserta para ilmiah. Apabila kita berhasil menarik simpati peserta ilmiah, maka presentasi kita akan berhasil. Tetapi apabila kita gagal dalam menarik simpati peserta ilmiah, maka itu adalah kegagalan pada presentasi kita, karena mereka tidak akan mendengarkan kita dan tidak akan tertarik untuk mendengarkan presentasi kita hingga akhir. Untuk itu, kita harus benar-benar mempersiapkan membuka presentasi dengan baik dan benar agar peserta ilmiah tertarik untuk mendengarkan presentasi kita dari awal hingga akhir. 3. Cara presentasi yang baik dan benar dengan menguasai materi beserta peserta ilmiah. Pada hakikatnya, orang yang berhasil dalam presentasinya itu bisa dilihat dari apakah orang tersebut mampu menguasai materi dan juga peserta ilmiah dengan baik atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana gerak-gerik si pemateri dalam menyampaikan presentasinya dan juga bagaimana cara dia dalam menggiring peserta ilmiah untuk hanyut dalam materinya. Untuk dapat menuju ke tahap profesional dalam membawa presentasi dengan baik, tentu ada banyak hal yang harus dilalui. Kepercayaan diri, penguasaan materi, pembelajaran, pandai berinteraksi dengan orang lain, dan juga mudah diajak bercanda merupakan elemen-elemen penting untuk menjadi seorang presentator yang baik. Oleh karena itu, untuk Anda yang hendak menguasai cara mempresentasikan yang baik dan benar, kuasailah hal-hal yang sudah saya jabarkan tadi di atas, dan teruslah belajar dan jangan pernah menyerah. 4. Cara presentasi yang baik dan benar tanpa melihat slide PowerPoint.
Hal yang paling mengganggu yang biasa peserta ilmiah lihat ketika mengikuti sebuah presentasi dari orang lain adalah ketika pematerinya terus-menerus melihat slide PowerPoint saat menjelaskan materi. Dari situlah kita dapat melihat bahwa seorang presentator tersebut merupakan orang yang tidak profesional. Dampak yang didapat dari presentator yang terus-menerus melihat slide PowerPoint saat mempresentasikan proyek kerjanya yaitu bisa berbagai macam, mulai dari peserta ilmiah yang tidak empati hingga kegagalan dalam presentasinya. Itu ketika kita hendak melakukan presentasi, ada baiknya kita senantiasa untuk menguasai materi kita dengan benar. Apa yang akan kita sampaikan pun kita harus pikirkan. Slide digunakan hanya untuk memberikan poin-poin singkat atas apa yang ingin kita sampaikan, bukan sebagai alat kita untuk membaca. Jadi, belajar yang benar sebelum kita melakukan presentasi. Kelima, cara presentasi yang baik dan benar dengan memanfaatkan kemampuan berbicara maupun gerak tubuh dalam melakukan presentasi. Kemampuan dalam berbicara tentu merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan presentasi. Hal itu dikarenakan dengan adanya skill berbicara yang fasih dan baik, perhatian para peserta ilmiah yang sedang melihat presentasi kita akan semakin tertuju kepada kita dan kita akan semakin menarik simpati mereka, semakin paham dan apa yang kita jabarkan. Selain itu, gerak tubuh pun juga mempengaruhi dalam keberhasilan menyampaikan presentasi yang baik. Pasalnya, dengan adanya gerak tubuh yang baik, hal tersebut jelas akan menarik para peserta ilmiah untuk semakin memperhatikan kita saat presentasi. Jadi, dalam menyampaikan presentasi tersebut, kita diusahakan untuk tetap menjaga kenyamanan para peserta ilmiah yang mendengarkan. Jangan biarkan mereka bosan dengan gaya bicara kita dan gerak tubuh kita yang membosankan. Sebisa mungkin bawa peserta ilmiah itu ke sesuatu hal yang biasa mereka benar-benar paham dengan apa yang kita sampaikan. Keenam, cara presentasi yang baik dan benar dengan menjelaskan setiap poin yang disampaikan. Salah satu tujuan utama dari presentasi adalah untuk memaparkan sebuah rencana atau sesuatu yang telah dibuat. Oleh karena itu, ketika kita berkesempatan untuk mempresentasikan sesuatu yang telah kita buat, maka sebisa mungkin kita harus bisa menjelaskan setiap poin yang hendak kita sampaikan. Dengan demikian, peserta ilmiah yang mendengarkan pun akan semakin paham dan mengerti apa yang hendak kita sampaikan. Intinya, ketika presentasi, sebisa mungkin kita harus memanjakan para peserta ilmiah dengan memberikan mereka pemahaman-pemahaman yang jelas. Yang ketujuh dan terakhir, cara presentasi yang baik dan benar dengan terus berlatih. Pada akhirnya, kunci utama yang harus dilakukan ketika kita benar-benar ingin melakukan presentasi dengan baik dan benar adalah dengan terus berlatih dan berlatih. Tidak ada latihan yang memperburuk keadaan. Justru karena dengan latihan, kita akan semakin berkembang dan terus maju. Untuk itu, selagi masih ada waktu, sempatkanlah diri kita untuk berlatih presentasi. Jadi, semangat untuk presentasi dan belajar menjadi presentator yang baik. Baiklah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.